pengajian itu yang terpenting itu adalah bukan kita terpesona dengan ceramahnya. Bukan khusyuk waktu kita dengar ceramah atau mungkin nangis waktu mendengar ceramah, bukan itu. Akan tetapi setelah kita keluar ada perubahan atau tidak pada diri kita. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan untuk kita. Berapa kali kita ngaji? Kalau masalah terpesona mudah, mungkin terpesona dengan ceramahnya seseorang, mungkin hati kita waktu itu lagi sensitif, sehingga disentuh dengan kalimat lembut, langsung ke bawah, kita menangis. Bukan itu. Akan tapi tanda besar buat kita. Sudahkah kita berubah? Jika pada pertemuan yang lalu kita sampaikan agar jangan biasa kita mencari-cari kejelekan seseorang. Pertemuan yang lalu masih ingat mencari kejelekan orang lain. Kita naudzubillah, ini hobi buruk. Orang yang mencari kejelekan orang lain itu sebetulnya karena hatinya jelek. Matanya kotor. Sehingga bisanya hanya melihat kejelekan orang. Maka sesungguhnya kalau orang kerjaannya mencari kejelekan orang, memang dirinya jelek. Kayak ulat, kayak lalat. Lalat tuh senengnya sama yang busuk-busuk. Jadi kalau kita koreksi diri kita deh. Kalau kita ngelihat seseorang tuh gampang fasih banget. Kalau tentang, oh jeleknya dia, oh, dia gini. Sampai nggak tahu aibnya orang itu. Bisa ngerti ciri kejelekannya orang itu ada. Si dia begini kejelekannya. Na'udzubillah. Maka yuk kita minta kepada Allah, ini pertemuan yang lalu. Bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Jangan biasa melihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya orang lain, apalagi man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba'allahu auratah. Allah yang ngancam melalui lisan Nabi, ya Allah yang akan membongkar aibnya. Makanya kalau orang suka membongkar aibnya orang, dibongkar oleh Allah. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Wastabaitihi, biarpun di tengah rumahnya. Akhirnya tidak terhormat di kalangan ibunya, di kalangan anaknya, di kalangan saudaranya. Makanya jangan biasa deh kita mencari-cari kejelekan orang. Akan tapi lihat, ada akhlak mulia yang diajarkan Nabi. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, ini pertama, langkah pertama sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya. Kalau ternyata kita harus melihat, nggak sengaja kita tidak mencari-cari. Karena kadang tidak mencari kelihatan. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, pastikan Anda sebagai seorang beriman, Anda harus sedih. Karena dia adalah orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan, kejelekan. Kalau Anda belum merasa sedih, iman Anda yang kropos. Iman Anda yang kropos. Apalagi sampai bertepuk tangan tuh syukurin. Gara-gara saingan sama-sama ustadz. Ustadz saingan sama ustadz. Lihat ustadz lain kepleset. Seneng. Syukurin tuh. Jatuh dia matanya di depan jamaah. Ada yang begitu. Nah ini memang orang busuk. Gelarnya mah ustadz, tapi ustadz busuk. Tapi orang beriman nangis seharusnya mendengar saudaranya kepleset. Makanya apa sekarang selama ini apa yang ada di hati kita? Mana hati kasih? Ya kalau Nabi Raufur Rahim, diutus rahmatan lil alamin, maka umat Nabi hendaknya harus punya kasih sayang. Kasih sayang itu adalah bagaimana mata kita di saat melihat orang yang bermaksiat. Orang bermaksiat. Suatu ketika ada seorang imam, Imam Muhammad Al-Bakir, seorang imam besar, itu dengar berita. Bayangkan. Ya imam, di kampung sana ada orang berzina. Dengar orang berzina. Tiba-tiba berderai air mata, menangis beliau. Sampai yang memberitahu itu ketakutan. Ya imam, memang apa urusanmu dengan dia kau sampai kau menangis? Apakah itu anakmu, saudaramu? Dijawab. Yang aku ketahui di kampung sana itu semuanya umat Nabi Muhammad. Artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad berzina. Sedih, nangis. Mestinya kita tuh seperti itu kalau dengar berita ada saudari seorang muslimah melakukan zina, mabuk atau apa, nangis seharusnya kita itu. Dan kita berlatih seperti itu.
Jangan biasa tertawa lagi sambil bisik-bisik. Tahu enggak, tahu enggak. Wah ini neraka ini orang. Langsung cabri. Tahu enggak, Masya Allah. Ini loh fotonya. Tak. Saya sadap. Ini saya screenshot. Saya ini macam-macam. Aduh, innalillah. Hati-hati. Ayo kita belajar yang baik deh. Hidup enak itu gampang sebetulnya. Asalkan penyakit-penyakit ini kita hilangkan enak. Bayangkan. Kita enggak pengen tahu dosanya orang. Kita pengen melupakan kesalahan orang. Kita mudah memaafkan. Kayak enak. Kayak di sorga gitu. Coba itu orang yang hatinya dendam, dengki, benci. Apalagi na'udzubillah ngelihat orang umat Nabi Muhammad melakukan maksiat lalu bertepuk tangan. Mana imannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Orang beriman itu, umat Nabi yang beriman itu ngelihat saudaranya melakukan maksiat, nangis, sedih seharusnya. Lah kebalikannya tadi bukan mencari-cari. Tadi kan kita sudah tutup. Insya Allah amal ilmu pertama sudah selesai. Bahwasanya kita tidak akan mencari-cari kesalahan orang. Yes. Tapi kalau kita ternyata melihat, pastikan di saat melihat Anda harus sedih. Kalau Anda sedih, Anda harus tumpangi. Kalau Anda belum bisa sedih, berarti Anda kotor, Anda istighfar banyak, lalu Anda tumpangi dengan panjatan doa. Ya Allah, itu tetanggaku mabuk, ya Allah. Aku dengar berita dia berzina, semoga itu tidak benar, ya Allah. Kalau benar, ampuni dia, ya Allah, dan tutup aibnya. Anda harus berani ngomong begitu. Kita perlu ilmu ini. Rusaknya kita ini kan karena kita pertama suka mencari-cari kesalahan orang. Di saat orang melakukan kesalahan, kita senang, setelah itu kita sebarkan, dikumpulkan dosa semuanya itu. Ini kan dosa semua dari mencari kesalahan orang. Dosa. Bertepuk tangan atas kesalahan orang, dosa. Nyebarkan kesalahan orang, dosa. Dan dosanya udah gede-gede semuanya, bukan dosa kecil. Termasuk yang kita bahas, ghibah, menggunjing, itu adalah dosa gede. Menggunjing, kita akan mengupas sedikit. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Orang tuh ngomongin kejelekan orang tuh dasarnya apa sih? Dasarnya dia tahu dulu dong. Kalau sudah hobi, itu dasarnya tahu, bukan sekedar tahu, mencari tahu untuk jadi bahan diskusi obrolan. Tahu enggak? Kemarin. Tahu enggak? Bahkan kalau dia menjadi orang yang paling tahu tentang aibnya seseorang, bisa menjadi idola di antara kawan-kawannya. Wartawan istimewa. Sudahlah, ayo kita semuanya belajar, na'udzubillah. Kita minta kepada Allah agar Allah menutup aib saudara kita dari mata kita. Dan kalau lihat, ini tadi kami sampaikan, kalau kita melihat kesalahan siapapun, pastikan itu jadi bahan bagi Anda untuk mengadu di tengah malam. Pastikan, kalau Anda belum biasa, pastikan. Jadi itu kita diajari semacam itu. Pastikan di malam hari, ya Allah. Aku tadi terlanjur melihat berita si fulan, orang itu melakukan dosa, mabuk, ada zina, ada ini, ya Allah. Bahkan termasuk mungkin seorang artis. Makanya, saya pun tidak berani gunjing artis. Susah saya minta maafnya. Saya tidak pernah ketemu artis. Saya tidak nyari dia, dia tidak nyari saya. Kan gimana ketemunya? Makanya saya juga nggak mau. Kalau seandainya ada yang mereka bermaksiat, ahli la ilaha illallah, kita doakan. Selagi umat Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni. Semoga Allah beri kesadaran. Dan itu. Apalagi itu adalah sepupu kita. Apalagi itu sahabat kita. Di hidup enak itu kan seperti itu. Cuman Masya Allah setan nggak seneng. Setan itu menanamkan kebencian di hati kita. Dengan dibuka mata kita tentang aibnya orang lain. Kita mudah. Ada nasib buruk seseorang kalau dibuka aibnya orang. Setelah dibuka aibnya orang, dia punya kamus kejelekan orang. Tahu semuanya. Masya Allah. Bahkan dia menjadi referensi istimewa. Kalau pengen tahu kejelekan siapa, dia paling tahu. Sehingga kalau ngomong pun juga ceplas-ceplos. Ngomentari orang ceplas-ceplos. Hati jelek semuanya. Baik. Pertama, jangan mencari kejelekan seseorang. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kalau ternyata Anda menemukan kejelekan seseorang, tumpangi dengan panjatan doa. Kalau ngomong kepada Allah, jangan kepada teman. Ingat, kalau ngomong kepada teman namanya gunjing. Ya, sudah kepada Allah, kita lihat saja. Langsung ada kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, itu temanku. Pastikan itu ibadah yang luar biasa besar.
Dengan seperti itulah Allah akan menutup aib Anda di akhirat nanti. Nggak diseksa kita. Di dunia dijaga oleh Allah kita. Aib kita akan ditutup oleh Allah. Ingat, yang biasa menutup aibnya hamba Allah, Allah akan tutup aibnya dia. Begitu sebaliknya yang biasa membongkar aibnya hamba Allah. Dibongkar oleh Allah, dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Hati-hati. Lebih dari itu di akhirat yang paling serem. Dosa di akhirat. Hamba Allah. Ayo. Kita tata hati kita. Jadi pasti kita akan melihat aibnya orang tanpa kita sadari. Setelah itu, pastikan aku tidak akan bicarakan ke siapapun. Aku akan ngadu kepada Allah. Ya Allah, itu tetanggaku dengar berzina. Bahkan dia polos ngomong kalau aku berzina. Dia ngaku berzina di hadapanku. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya. Terus panjatan, bahkan mungkin dengan derai air mata. Karena itu saudari kita. Saudara kita dia. Baru setelah itu apa? Pastikan kita tidak ngomongin kejelekan siapapun. Nah, ini malam ini pembahasannya. Pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan siapapun dari hamba Allah. Imam Abu Hurairah bercerita, Nabi bersabda, "Atadruna mal ghibatu?" Apakah kalian tahu apakah menggunjing yang dosanya gede? Kisah Isra Mi'rajnya Nabi melihat perempuan muntah makan daging mentah. Daging busuk mentah, dikatakan dia adalah orang yang biasa menggunjing. Dan menggunjing itu medannya luas. Kalau orang berzina di kegelapan malam, kalau menggunjing di mimbar pun bisa nirukan gayanya Ustadz ini, bisa gini atau apa, bisa saja macam-macam. Bahkan dengan gini saja sedang gunjing, tahu enggak? Hati-hati. Apa menggunjing itu? Kata Nabi, dzikruka akhaka ma yakrah. Jika engkau bercerita tentang saudaramu, apapun yang dia itu menjadi tidak senang. Dia tidak senang. Jadi jangan bicarakan kejelekan orang, khususnya kejelekan. Biarpun itu bukan kejelekan yang haram, kalau dia tidak senang jangan ceritakan. Termasuk nyebut fisiknya. Ini ada hubungannya dengan menjaga perasaan orang. Kadang orang ngomongnya celekat-celekit. Al-Muslim, seorang Muslim, masalimal muslimu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu hendaknya orang muslim yang lain selamat dari lesannya dan tangannya. Jangan ngomong celekat-celekit. Ada orang memang modelnya model mulut neraka dia. Kalau ngomong tuh nggak bisa baik. Kalau ngomong mesti yang sifat yang paling nggak enak disebut. Ya Allah, kurus banget kamu. Ya Allah, gemuk banget kamu. Ya Allah, kenapa kamu jadi hitam? Ya Allah, kenapa rambutmu begitu? Ajib. Ini lesannya memang lesan neraka itu orang. Kenapa dia bisa menyebut yang lain yang lebih bagus? Kita perlu koreksi hal ini. Hidup indah itu seperti itu. Indah di dunia dan indah di akhirat nanti. Jangan biasa ngomongnya tidak baik. Kan kita perlu menjaga perasaan orang juga. Menjaga perasaan itu bagaimana? Perasaan seorang mukmin itu mahal. Kehormatan seorang muslim mukmin mahal. Di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Maka ini biasa menggunjing ini, na'udzubillah. Ayo kita pastikan. Menggunjing itu adalah bisa dengan lesan kita, bisa dengan isyarat kita, dengan tulisan. Ngomongin kejelekan siapapun, jangan. Ngomongin kejelekan Fir'aun saja. Tahu Fir'aun? Kita enggak mencaci Fir'aun pun enggak ada masalah kok. Kita enggak mencaci Abu Jahal enggak ada masalah, coba. Diem tok. Bagaimana dengan orang beriman? Ngapain kok kita sibuk banget? Kok kayak kurang ngomong? Kalau kurang ngomong, saya baca dzikir Allah 1000 kali, 2000 kali, sholawat 15.000 kali. Inilah yang perlu kita hadirkan dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi penyakit yang kami sebutkan satu rentet, satu paket itu sebetulnya. Kalau orang sudah bisa menggunjing, biasa menggunjing, nggak mungkin dosanya gunjing tok. Orang biasa ngomongin kejelekan, tidak hanya itu saja dosanya. Dosa bongkar aibnya orang tadi, iya. Mencari-cari kesalahan orang, iya. Menyakitkan orang lain, iya. Na'udzubillah. Nggak punya kasih sayang, iya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita membongkar aibnya. Kalau kita mencintai saudara kita, nggak mungkin kita menggunjing dia. Nah, ilmu ini perlu dirasakan.
Bukan teori. Makanya kami sampaikan bukan sekedar kita terpesona waktu di majelis. Oh enggak, kita perlu pulang menjaga. Dan kita saling mengingatkan. Siti Aisyah pernah ditegur Nabi. Sehingga dari situlah kita tahu itu haram. Siti Aisyah menyifati salah satu wanita. Maksudnya apa? Siti Aisyah manusia. Tapi kan salahnya Siti Aisyah untuk jadi petunjuk bagi kita. Siti Aisyah itu menyifati seorang wanita yang posturnya kurang tinggi itu begini. Yang gini loh maksudnya, kayak jempol gitu loh maksudnya. Nabi marah. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya kau meludahi air laut yang tawar jadi asin semua, jadi busuk semuanya. Jadi tidak sudah nyifati orang. Allah. Itu menunjukkan apa? Hatinya tidak punya cinta kepada saudaranya. Maka dari itu ini penting, ilmu-ilmu nggak usah macam-macam deh. Kita perlu ilmu dengan sesama deh. Ilmu dengan sesama. Dengan saudara. Apalagi pernah kami sampaikan, kita ini sudah dilatih untuk perang, untuk musuhan kita ini. Untuk mencari kejelekan orang. Pemilihan presiden, ada kan ribut suruh berantem 01, 02. Padahal yang 01, 02 sudah besanan. Yang di bawah masih berantem. Nah ini gini, karena kita terlatih, belum lagi pilihan gubernur, bupati berantem lagi. Mestinya orang nggak sampai, boleh berbeda nggak ada masalah, tapi jangan bermusuhan dong. Berbeda wajar, tapi jangan bermusuhan. Sampai kita guyonan, ada calon, kalau seandainya ada calon bupati atau calon wali kota, cobalah. Kalau pengen sukses, cukuplah kamu cerita tentang program dan punya harapan. Tidak usah menjelekkan lawanmu lah. Ya kan? Tapi kan tim sukses kan nggak cukup mencari-cari kesalahan, kejelekan lawan untuk menjatuhkan. Kan begitu ya? Menjelekan. Padahal nggak perlu dia. Kalau memang dia orang baik, orang benar, cukup bahwa saya punya calon, punya program begini, selesai, insya Allah mohon doa dan seterusnya. Tapi kan tim suksesnya kan tidak semuanya orang ngerti agama, langsung mencari. Wah, ketemu dia. Dia mau cacat di sini, kesalahan sini. Nah ini model-model berpolitik yang ngerusak hati ya begitu itu. Jadi kita sampai ada, kalau ada calon yang alhamdulillah kita tidak terlalu dekat-dekat dengan seperti itu, kita ingatkan kalau ketemu. Apakah tidak cukup kalau kita bicara tentang program kita yang baik, yang istimewa, nggak harus mencaci orang lain. Sebab kalau kita ngolok orang lain tentu ada yang sakit. Itu membuat benih permusuhan juga. Kalau saya mencaci si A, menjelekkan si A, balas dong dia. Dibongkar juga kesalahan kita. Siapa yang tidak salah? Ayo. Anda tidak tahu kami salah karena Anda jarang berkumpul dengan kami. Kalau Anda berkumpul dengan kami, itu akan menemukan kesalahan. Maka hidup kita kok nyari kesalahan orang? Tidak. Hidup kita adalah minta pengampunan dari Allah. Hidup kita menutupi kesalahan orang lain. Lalu kita memaafkan orang lain yang bersalah dengan kita. Itu kan kerjaan orang-orang mulia. Jadi dikatakan yang namanya qalbun salim, hati yang lapang itu bagaimana kita mudah memaafkan kesalahan orang. Bukan ngedendam. Kalau orang berbuat salah kepada kita, yuk kita doakan dengan kebaikan, gak rugi. Bahkan Allah akan membalas kepada kita dengan pengkabulan doa. Coba kan istimewa banget kita dicaci, diolok. Dicaci, diolok. Ini kebalikannya ya. Kalau tadi kita sudah jangan ngolok. Jangan mencaci. Jangan membahas kejelekan orang. Ini satu permasalahan. Tapi di sisi lain, kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu bagaimana kira-kira? Ada orang membongkar aibmu bagaimana? Gak usah pusing. Kita doakan doa kebaikan saja deh. Jangan sampai kita dibongkar aibnya oleh dia, kita terpengaruh. Bongkar aibnya juga. Berarti aku dengan dia sama-sama ahli neraka. Kan begitu. Kita sering terpengaruh. Ada orang suatu ketika kan tanya ke Nabi, ya Rasulullah, ada orang dia jahat kepada saya. Terus, kalau saya balas gimana? Ya kamu sama dengan dia. Agar menjadi istimewa, balaslah dengan kebaikan. Orang mencaci kita, mengolok kita dan sebagainya. Oke, kesempatan bagiku untuk menang di atas dia. Caci aku, olok aku sesuka hatimu. Tapi aku akan berdoa, ya Allah berikan kepadanya segala kebaikan.
Ini akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita belajar itu jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Dan kita sendiri senang dengan itu semuanya. Dan kita harus punya itu. Sebaliknya ada orang katanya ahli sholat, ahli ibadah, puasa Senin Kemis gak putus-putus, sampai puasa Daud sambung dan sebagainya. Masya Allah tahajud tuha, ada sholawatnya banyak. Tapi Masya Allah, kalau ngomong celaka-celkit. Mana kebaikannya? Nabi menyebut orang begitu lah. Khaira fiha, enggak ada kebaikannya orang seperti itu. Innaha min ahlin nari. Perempuan itu termasuk ahli neraka. Jangan tertipu dengan ibadah Anda. Kalau belum bisa menjaga lisan Anda. Cuman lisan kan enggak serta-merta ngomong. Lagi-lagi lisan sumbernya dari mata. Anda melihat orang, Anda dengar. Maka nanti yang perlu kita jaga telinga kita, maka jangan duduk sama orang suka gunjing juga. Jangan mau dengar, jangan duduk sama orang yang suka beritakan tentang aibnya orang. Kalau Anda duduk dengan orang yang menggunjing, Anda ke bawah nanti. Baik. Intinya harus takut yang ini. Ini neraka hukumannya. Dan rusak hidup kita, naudzubillah, saling permusuhan, saling mencaci, saling olok dan sebagainya. Subhanallah, ini ilmu ini yang harus dihadirkan. Ilmunya para waliullah itu ilmu sederhana begini ini. Bukan ribuan sholat yang kita kerjakan, bukan ibadah-ibadah yang seperti itu. Ibadah mereka mungkin pas-pasan saja. Pas-pasannya mereka artinya. Cuma yang lebih penting bagi mereka adalah menjaga hati kita. Agar tidak keluar caci maki dari lisan kita. Agar tidak keluar gunjingan. Didosakan di sini. Kalau masih ada kita simpan di hati, kita punya dendam, kita marah, kita simpan di hati, kemudian kita perangi, nggak jadi dosa kok. Bahkan kita perangi. Aku marah betul dengan dia, kurang ajar, tapi aku tidak boleh menampakkan, tidak boleh aku caci dia. Ya Allah, ya Allah. Oh, dia pahala itu. Selagi masih di hati, yang repot kalau sudah keluar di lisan. Baik, inilah yang perlu kami hadirkan dalam pertemuan-pertemuan akhir-akhir ini. Kita waktunya untuk benah hati. Dan itu ilmu berat. Bukan berarti yang ngomong ini sudah oke. Oh belum. Justru pokoknya Anda kenali pokoknya. Kalau saya sering ngomong sesuatu itu berarti saya takut di situ. Saya ngomong gunjing. Makanya saya takut gunjing. Makanya jangan bertanya. Jangan sampai bertanya yang sifatnya gunjing. Ya Buya. Bagaimana pendapat Buya tentang artis itu? Ini kurang ajar ini, ngajari. Bagaimana pendapat tentang ustadz itu? Jangan pakai pendapat ustadz, sudah. Kita bicara yang lain-lain saja, benah diri deh, jangan ngomongin kejelekan orang. Maka majelis kita bebaskan dari itu. Dan juga kami ingatkan yang punya majelis, kami tahu bahasa ini punya majelis, perkumpulan majelis. Kami sampaikan kepada semuanya. Jika majelis Anda ingin lestari, damai dunia akhirat, tolong hindari majelis Anda untuk membincangkan kejelekan orang. Jangan digunakan untuk membincangkan kejelekan orang. Sebab sudah diancam oleh Allah. Kalau sudah membicarakan kejelekan orang, mencari-cari kejelekan orang, Allah akan rusak, hancurkan di tengah-tengahnya. Gak bisa lama. Bahkan di keluarga pun jadi berantakan. Tolong wahai hamba Allah, ayo. Mulai saat ini, kita rantai dari pertama. Jangan mencari kejelekan orang. Pastikan Anda tidak perlu mencari-cari. Pastikan di saat mulai ada penyakit, ada orang hobi. Tangkas betul. Anda punya HP, di depan dia 2 menit langsung buka, dia tahu. Bahkan saat tafsirannya, kalimat kepalanya dia ngerti. Dia begitu. Dan dia bisa menerjemahkan. Ada orang yang cerdas begitu. Kalau ke rumahnya orang, buka buku itu yang paling pertama dibuka, ada buka agenda yang ada di sini. Tahu dia buka sebentar, lap, itu sudah tahu app-nya orang. Tolong, kalau Anda termasuk golongan ini, tobat kalau Anda pengen sengsara. Ayo, ada orang punya bakat begitu, naudzubillah, cekatan. Memang dia orang busuk. Tapi kalau orang hatinya bersih, di depannya nggak baca dia. Nggak ngerti. Loh, tadi baca enggak. Allah dijaga oleh Allah. Tapi si busuk lihat, cerdas banget tuh otaknya. Karena sudah komunikasi dengan iblis. Gampang tahu kejelekan orang, naudzubillah. Tolong koreksi diri Anda, nggak usah nengok orang lain. Anda golongan yang mana? Kalau memang Anda golongan yang jelek, ada waktu untuk tobat malam ini. Kalau Anda golongan yang paling cepat pengen tahu, gampang tahu kejelekan orang, segera tobat. Sebelum dihinakan oleh Allah nanti di akhirat.
Kemudian tadi terakhir, pastikan Anda tidak membicarakan kejelekan orang lain. Namanya ghibah, menggunjing. Menggunjing itu ngomongin kejelekan yang benar terjadi. Sampai itu dalam hadis kan punya begini. Afara'aita in kana fihi ma'akul. Maksudnya, gimana ya Rasulullah? Kalau saya ngomongin kejelekan, memang dia melakukan. Maksudnya kalau ditegur, benar kok, memang dia benar kok. Kan gitu biasanya diingatkan. Jangan ngomongin dia. Memang benar, terus kenapa? Lah, itu namanya menggunjing. In kana fihi ma taqulu, kalau yang kamu omongkan ini benar terjadi, faqad ikhtabtahu, maka engkau gunjing yang sengsara akibatnya neraka tadi. Fa ilam yakun fihi ma taqulu, kalau di situ enggak ada, faqad bahatahu, kau fitnah, kejem lagi kau, neraka juga. Waduh, serem. Menfitnah. Sudahlah, ini adalah kerjaan jelek. Sekarang kan berita hoax, internet, gampang percaya kita. Di mana? Kita karena sudah biasa dengan media sosial, gampang ke bawah-bawah berita tentang kejelekan orang, tentang ustadz, tentang ini. Jangan gampang percaya, saudara. Saya kalau dengar berita tentang kejelekan siapapun, saya tak tutup. Sudah tidak, saya ingin tahu. Saya takut rusak hati saya, sehingga saya berubah di saat duduk dengan dia. Saya tidak bisa klarifikasi, tidak bisa tanya, saudara. Saya pengen, ya Allah, lihatkan kepada kami yang baik-baik. Biar hati saya senang, tidak susah. Ini baik, sudah selesai. Kalau tiba-tiba saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau saya melihat kejelekan seseorang, ya Allah, jadikan saya langsung lupa, ya Allah. Waduh. Jadikan saya langsung lupa. Pengen saya tiap saat minta begitu, ya Allah, jadikan saya lupa kalau saya melihat kejelekan. Pertama, ya Allah, tutuplah aib saudara-saudara kami dari mata kami, ya Allah. Itu selalu kita minta. Dan jika kami terlanjur melihat, ya Allah, hapus, ya Allah, jadikan saya cepat lupa. Nah ini, ya harus enak. Kita tidak mau kepikiran, sehingga kita hidup senang semuanya, enak semuanya. Oh, asik. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan singkat. Kita lebih enak diskusi. Ada pertanyaan-pertanyaan. Karena membersihkan hati ini perlu renungan panjang ya. Insya Allah sudah sangat cukup. Kita pulang ke rumah enak. Hati tentram. Gak punya permusuhan. Masya Allah.